Mengapa kita sebagai anak-anak Allah tidak dianjurkan untuk mengutarakan rencana-rencana pribadi kita ke khalayak umum? Tuhan menginginkan kita untuk diam. Amsal 17 ayat 28. Juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri, dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Diam adalah salah satu langkah yang baik untuk pergumulan kita. Anda tidak bisa menghakimi seseorang jika hanya mendengarnya dari salah satu pihak. Tuhan menginginkan kita berbicara di waktu yang tepat dan kapan waktunya kita untuk berdiam diri. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menginginkan kita untuk bisa cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Matius 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tuhan Yesus tahu realita dari dunia ini, tetapi sayangnya banyak orang Kristen yang tidak menyadarinya. Dunia ini adalah tempatnya roh-roh jahat yang memenuhi udara. Dunia tidak berhutang apa-apa kepada manusia, dan dunia adalah tempat yang keras. Dunia yang kita tinggali ini, banyak orang yang tidak peduli jika Anda dalam posisi yang tidak bersalah. Banyak orang juga tidak akan mempedulikan Anda meski Anda telah banyak berbuat baik. Ini adalah tempat di mana orang-orang senang menghimpit Anda dan merendahkan Anda. Tidak semua orang yang benar-benar tulus dan benar-benar baik untuk kita, dan itu adalah kenyataannya. Tidak peduli betapa baik dan luar biasanya Anda, pada kenyataannya, tidak semua orang menyukaimu dan mengasihimu apa adanya. Tuhan Yesus dalam pelayanannya sebelum kematian di kayu salib menunjukkan sikap hati dan perilaku kebaikan yang sempurna. Tuhan Yesus tidak pernah sekalipun memikirkan dirinya sendiri. Apapun yang Tuhan Yesus lakukan di dalam Alkitab selalu untuk kebaikan orang lain. Tapi tetap saja Tuhan Yesus memiliki musuh, dan musuh-musuh itu ditunggangi oleh roh-roh jahat. Jangan naif, jangan mengira kalau semua orang akan menerima Anda dan menyukai Anda. Pasti ada saja orang yang tidak menyukai Anda. Alkitab sudah sering berkata bahwa kita sebagai anak-anak Allah akan memiliki musuh. Mazmur 23 ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Dalam ayat tersebut, kita bisa memahami bahwa Tuhan tidak memusnahkan musuh-musuh kita, tetapi Tuhan menyediakan meja untuk mereka, dan berkat-berkat-Nya Tuhan sediakan untuk kita. Tuhan seperti sengaja membuat musuh-musuh kita melihat kita bersenang-senang menikmati berkat Tuhan. Yohanes 15 ayat 19 sampai 20. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan Aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Semakin kita mengasihi Tuhan, semakin dunia akan tambah membenci kita. Dan ketika dunia mencintai Anda, itu tanda bahwa Anda telah menjauh dari Tuhan. Alasan mengapa orang-orang akan membenci kita terkadang mengada-ada. Ada saja yang tidak suka melihat kita berhasil dalam suatu bidang, atau karena tidak suka segala hal tentang kita, walaupun tidak ada sesuatu yang salah dari diri kita. Ada juga yang diam-diam sengaja ingin menjatuhkan kita. Itulah sebabnya kita harus berhati-hati
untuk tidak berbicara tentang rencana pribadi kita sendiri. Hal itu bisa dipakai mereka sebagai senjata untuk menjatuhkan dan menggagalkan keberhasilan kita. Beberapa dari mereka pada awalnya tidak kelihatan berbahaya, tetapi suatu saat mereka melancarkan serangannya. Jadi, kita harus sangat berhati-hati dalam berbicara dan dengan siapa Anda ajak berbicara. Kita bisa belajar tentang diam adalah emas dari cerita Yusuf. Pada awalnya, Yusuf menceritakan tentang mimpinya, tetapi saudara-saudara kandungnya tidak menyukainya. Kejadian 37 ayat 9 sampai 11. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, "Aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku." Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. "Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud kepadamu sampai ke tanah?" Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu di dalam hatinya. Dari kisah Yusuf tersebut, kita bisa mempelajari bahwa Yusuf tidaklah bijaksana untuk menceritakan mimpinya. Mengetahui betapa menjengkelkannya hal itu bagi saudara-saudaranya, ditambah lagi Yusuf menceritakan mimpinya yang kedua, membuat semakin buruk perasaan saudara-saudaranya. Hal itu dikarenakan di mimpi itu dianalogikan bahwa Yusuf menempatkan dirinya di atas orang tua dan saudara-saudaranya. Yusuf mempunyai rasa kesombongan karena orang tuanya paling menyayanginya dan selalu memberkatinya. Dia terlalu fokus untuk menceritakan betapa hebatnya dia di dalam mimpinya, sehingga ia tidak terlalu memperdulikan perasaan orang-orang yang mendengarnya. Meskipun Yusuf salah karena menceritakan mimpinya, tapi tetap saja mimpi nubuatan tersebut Tuhan buat menjadi nyata. Satu hal yang kita tangkap dari pesan Tuhan yang luar biasa ini, bahwa sebenarnya Tuhan tidak berniat mempublikasikannya untuk orang lain. Karena ini mimpi khusus untuk Yusuf. Tetapi Yusuf menunjukkan kurang bijaksanaannya pada peristiwa ini, yang mungkin berakar pada kesombongan. Tidak semua yang Tuhan berikan atau janjikan kepada Anda harus juga Anda sampaikan ke orang lain. Kerjakan pelayananmu dan mimpimu dalam diam. Anda tidak perlu mengumumkan pekerjaan Anda di atap biar semua orang tahu dan dengar. Mimpi Yusuf tidak akan terwujud jika Tuhan tidak ikut campur karena pengkhianatan saudara-saudara Yusuf. Jika saja Yusuf lebih bijaksana, mungkin saja Yusuf tidak akan mengalami hal-hal yang menyakitkan dalam perwujudan nubuatan mimpinya. Bicaralah seperlunya, jangan bicara terlalu banyak. Jika kita melihat kisah tentang Maria, ibu Yesus, ada hal yang bisa kita teladani darinya. Dia mendapatkan mimpi bahwa dia akan melahirkan seorang anak Allah. Tetapi Maria tidak menceritakannya kepada siapapun, termasuk kepada suaminya Yusuf. Bahkan Yusuf mengetahui Maria mengandung anak Allah dari Tuhan sendiri yang memberitahu Yusuf melalui mimpinya. Lukas 2 ayat 19. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Belajarlah dari Maria. Simpanlah yang seharusnya pribadi Anda atau mimpi-mimpi Anda. Kebanyakan orang-orang di dunia ini senang sekali membagikan rencana pribadi atau rencana keluarga pada orang lain. Ini sangatlah tidak bagus. Mungkin dari beberapa orang itu akan menjadi iri hati karena mendengarnya dan merencanakan hal-hal yang tidak baik untuk menggagalkan rencana atau mimpi Anda. Bijaksanalah. Bahkan dalam kehidupan pernikahan, jangan gampang menceritakan rahasia perkawinan Anda. Saya tidak berbicara tentang konseling pernikahan, bukan itu maksud saya. Tetapi yang saya maksud,
Tidak perlu menceritakan masalah pribadi pernikahan kita ke orang-orang lain. Dan dalam semua perkataan kita, biarkan Roh Kudus yang menuntun lidah kita untuk berbicara seperlunya dengan baik dan benar. Kolose 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang.